Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alamatu syaqawah arba'ah: nisyanu dhunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah, wa dzikru hasanatil madiyah la yadri uqbilat am ruddat, wa nazruhu ila man fawqahu fid dunya wa nazruhu ila man dunahu fid din. Yaqulullahu ta'ala aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center yang dirahmati Allah, Ramadan sudah menghampiri kita. Bulan penuh rahmat, bulan penuh barakah, dan bulan penuh ampunan. Hadirnya Ramadan sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, hendaknya kita mempersiapkan diri untuk hari akhir nanti, karena sejatinya di dunia ini hanyalah sementara adanya. Kesementaraan ini meniscayakan kita untuk mempersiapkan diri. Maka dari itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik buat kita mengingatkan ada 4 hal. Karena sejatinya kita menginginkan bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dengan doa-doa yang senantiasa kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku memohon kepadamu kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik, dan di akhirat nanti kita terhindar dari siksa api neraka. Isyarat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengingat buat kita adalah pertanda keburukan atau pertanda kecelakaan bagi seseorang. Dengan bahasa yang lain adalah orang itu tidak akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, alamatu syaqawah arba'ah. Yang pertama, bahwa pertanda seseorang itu akan celaka, nisyanu dzunubil madiyah, dia melupakan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Memang betul apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap kita, setiap insan, siapapun dia, pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang senantiasa bertobat ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanda yang pertama adalah orang tersebut melupakan dia pernah melakukan dosa. Dia lupa untuk bertobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda yang pertama. Pertanda yang kedua adalah dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri uqbilat amruddat. Dia senantiasa menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Satu kesempatan misalkan dia pernah bersedekah
Dia sebut-sebut, dia ceritakan kepada orang lain, saya bersedekah setiap hari sekian-sekian. Ujub, riya, sum'ah, ujub dan takabur bagian daripada kehidupannya. Dan menyebut-nyebut kebaikan seperti ini, padahal dirinya tidak mengetahui apakah setiap kebaikan yang dianggapnya baik itu diterima di sisi Allah atau tidak. Yang ketiga, nasihat dari Rasulullah SAW kepada kita adalah wa nazruhu ila man fawqahu fid dunya. Dia senantiasa memandang orang lain dalam urusan duniawiyah, selalu di atasnya. Dia takjub kepada orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa dalam urusan duniawiyah. Padahal ad-dunya mata'ul gurur. Dunia ini hanyalah satu bentuk permainan yang penuh tipu daya. Dan yang keempat, Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa nazruhu ila man dunahu fid din. Dia menganggap remeh dalam urusan duniawiyah. Dia senantiasa membandingkan kepada orang yang amal ibadahnya sedikit dibanding dirinya. Seakan-akan dia menjadi orang yang paling soleh, seakan-akan dia memahami dirinya orang yang paling alim. Hal yang empat ini diisyaratkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertanda orang tersebut akan celaka. Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsi ini, aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku menginginkan orang tersebut untuk selamat. Aku menginginkan curahan rahmat untuk orang tersebut, namun dia enggan. Fataraktuhu, aku tinggalkan dia. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, as'adukumullah hayatakum. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, penuh ampunan ini, kita ambil kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita ambil kesempatan untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya, bertaubat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ulama besar dzurriyyat dari Hadratul Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari, yakni Kiai Haji Syarwani Abdan, pernah mengajarkan satu doa kepada kita. Beliau mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka taubata wal maghfirah wa taufiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. 6 hal ini yang diajarkan kepada kita. Bagaimana kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa bertobat dan munajat, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicurahkan taufik bagi kita dan hidayah. Karena dengan hidayah tidak cukup, maka taufik Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Dan istiqamah. Istiqamah untuk mengamalkan sesuatu yang baik. Dan yang terakhir, kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhir yang baik, yakni husnul khatimah. Mudah-mudahan segala amal perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Usikum wa nafsi bittaqwallah wal 'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.